Baik, tadi saya dapat katakan bahwa saya telah bekerja di Batan selama 33 tahun dan 18 tahun saya bekerja di reaktor di CYBC. Sekarang saya bekerja di Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir. Baik, kok ini apa quote yang saya ambil ini sama dengan Bu Dewi tadi mengatakan bahwa pemahaman gitu ya. Kemudian Pak Susilo juga tadi kok ya apa tuh mengatakan tentang Bu Marie Curie ya. Marie Curie itu adalah penemu radium dan penerima 2 buah hadiah Nobel. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini, yang perlu hanya dipahami. Ini adalah kita bicara masalah radioaktivitas. Nah, beberapa webinar yang lalu kita mendengarkan bahwa begitu banyak pembicara mengatakan kita sudah saatnya loh bergerak dalam bidang PLTN. Kemudian kita mungkin ada yang belum tahu bahwa kita tuh mempunyai 3 reaktor. Tahun 1964 di Bandung sudah ada reaktor di Bandung. Kemudian tahun 74 itu reaktor dipindahkan coba bayangkan. Tangki reaktor dan bahan bakar dibawa ke Yogyakarta, kemudian dibangun kembali di sana. Reaktor itu berhasil dioperasikan tahun 1979 hingga sekarang. Dayanya adalah 250 kW. Nah, di Bandung sendiri, di tempat yang sama dibangun reaktor 3 dengan daya 1 MW pada tahun 1971. Dengan kemampuan orang Batan sendiri bahwa pada tahun 2000 daya reaktor ini dapat dinaikkan menjadi 2 MW. Ini ada suatu prestasi yang menurut saya luar biasa dari senior-senior kami. Kemudian pada tahun 1987 kita mengoperasikan reaktor GAC-YBC. Ini merupakan reaktor riset terbesar di Asia. Dayanya 30 MW. Nah, sekarang dengan kemampuan untuk mengoperasikan, merawat reaktor sehingga reaktor itu aman dioperasikan hingga 33 tahun, dan kita berharap bahwa sampai ke depannya reaktor ini tetap aman dan selamat serta dapat digunakan, diambil manfaatnya. Bicara mengenai reaktor, kita tidak bisa lepas dari reaksi fisi berantai yang terjadi di dalam reaktor. Saya tidak akan banyak bercerita masalah ini, bahwa hanya satu saja, kita mempunyai bahan fisil yang ada di dalam bahan bakar, ketika ditembak dengan neutron akan menghasilkan energi, kemudian 2 unsur baru, kemudian mengeluarkan neutron. Neutron ini yang akan kita gunakan, neutron ini. Nah, jumlah neutron di reaktor ini sebanding dengan daya reaktor yang dioperasikan. Di RSG gas kita punya daya 30 MW. Neutron yang dikeluarkan dalam 1 detik adalah 100 triliun neutron per sentimeter persegi. Neutron inilah yang akan digunakan dalam berbagai pemanfaatan reaktor. Kita lihat pemanfaatan RSG gas. RSG gas itu digunakan untuk apa? Neutronnya digunakan untuk produksi radioisotop. Radioisotop yang digunakan nanti ke rumah sakit ya. Kemarin juga sudah ada webinar masalah itu. Kemudian penelitian di bidang material science. Kemudian adalah program pengembangan SDM untuk PLTN. Reaktor riset di SDWBC itu reaktor yang besar. Sistemnya cukup kompleks sehingga bagaimana mengoperasikan, bagaimana merawat itu bisa menjadikan modal bagi operator untuk mengoperasikan reaktor daya. Ada pengalaman begitu. Meskipun tentu beda ya. Ini adalah peningkatan mutu dari bahan permata topas. Ini merupakan satu kegiatan yang legal ya, saya kira begitu. Kemudian memproduksi air yang tidak bermineral ya. Kalau kita lihat air itu bermineral, maka ini tidak bermineral. Tujuannya apa? Supaya tidak teraktivasi. Kemudian analisis bahan, kita bisa menggunakan analisis aktivasi neutron di sini. Kemudian digunakan juga untuk litbang di bidang fisika reaktor dan termodinamika reaktor, aging management dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Apa itu batu topas? Batu topas itu adalah mempunyai rumus kimia aluminium silikat yang di dalamnya ada fluoran dan dihidroksid. Jadi aluminium silikat fluorodihidroksid.
Iradiasi batu permata adalah proses di mana batu permata diiradiasi secara artifisial buatan untuk meningkatkan sifat optiknya. Ini adalah gambar batu topas di alam tadi, makanya Bu Dewi Motik mengatakan ini warnanya itu kok kuning atau biasa saja. Lihat warnanya awalnya ini adalah dari Afrika, Nigeria, ini yang dari tadi Brasil. Nah, tingkat radiasi pengion yang dengan energi tinggi, dengan jumlah neutron yang begitu banyak, itu akan dapat mengubah struktur atom kisi kristal batu permata. Kalau struktur atom kisi kristal itu berubah, maka selanjutnya akan mengubah sifat optik di dalamnya. Kita lihat, ini tadi yang Bu Geni ceritakan, ini adalah Swiss Blue Topaz, ini adalah London Blue Topaz. Kita lihat perbedaan warnanya. Perbedaan warnanya terjadi karena apa? Karena lama iradiasi, lama batu topas mendapat bereaksi di teras reaktor itu mempunyai waktu yang berbeda-beda. Misalkan yang Swiss Blue ini kan biru muda ya, ini hanya 3 jam diiradiasi. Kemudian yang London Blue ini sampai 10 jam. Kita lanjut. Nah, warna batu permata dapat berubah secara signifikan. Nah, kalau di alam itu bisa ribuan tahun. Ini dapat diselesaikan, tadi saya katakan, untuk sampai ke London Blue yang warna biru itu hanya 10 jam. Sangat memotong waktu iradiasi yang di alam itu menggunakan alfa dan beta. Sedang alfa dan beta di sini menggunakan neutron. Nah, apakah hanya di reaktor saja batu permata itu dapat dihasilkan? Tidak. Dapat dilakukan di reaktor nuklir. Kemudian dapat dilakukan di akselerator partikel ini menggunakan berkas elektron, kemudian dapat menggunakan fasilitas sinar gamma menggunakan isotop radioaktif kobalt 60. Di Jepang ini pernah membuat suatu paten bahwa mutiara yang berwarna putih itu menjadi abu kehitaman menggunakan fasilitas sinar gamma kobalt 60. Nah, iradiasi itu memungkinkan terciptanya warna batu permata yang sangat langka di alam. Dari Institut Gemstone, saya mendapat gambar seperti ini bahwa warna-warnanya sangat sophisticated, sangat bagus. Kemudian ini tadi saya katakan bahwa dapat ditemukan di alam. Tadi begini juga sudah menjelaskan dengan apa namanya dinamiti agar keluar dari sumbernya dari lava, kemudian lava itu ataupun di dalam tambang batu bara, tambang permata sendiri itu ada. Ini adalah iradiator kobalt, ini ada akselerator linet, ini di Thailand dilakukan seperti ini. Kemudian reaktor nuklir ini reaktor Serpong. Nah, bagaimana proses iradiasi topas di RSG gas? Kita mulai dari A hingga E. Di sini Inuki memberikan order ke RSG gas, kemudian akan dicatat, kemudian ditimbang, dicuci dulu ya, dibilas dulu dengan air tanpa mineral, kemudian digetarkan dengan ultrasonik sekitar temperatur 70 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian diiradiasi di reaktor nanti akan saya jelaskan bagaimana lebih detailnya. Ini menggunakan wadah aluminium dalam kapsul aluminium setinggi 60 cm sesuai dengan tinggi bahan bakar, kemudian dipilih di mana, mau di dalam teras dekat bahan bakar kah supaya mendapatkan neutron yang banyak, ataukah di luar teras, itu pilihan. Kemudian pendinginan di kolam penyimpan itu bisa 2 minggu sampai 3 bulan kalau itu menggunakan waktu iradiasi yang lama. Kemudian dilakukan peluruhan dan diukur radioaktivitasnya. Radioaktivitas dari topas ini harus memenuhi persyaratan yang diberikan, yaitu 2 mikrosievert per jam per gram. Kemudian bahan yang sudah memenuhi persyaratan tersebut disortir, di packaging, dan kemudian dikirim ke Inuki. Nah, ini adalah di mana batu topas itu diiradiasi. Ini adalah reaktor tempat reaksi fisi terjadi. Bentuknya seperti sumur. Diameternya adalah 5 meter, tingginya 13 meter, berisi di sini adalah bahan bakar, dan bahan bakar yang mengeluarkan tadi neutron yang kita perlukan. Kemudian ini adalah batang kendali penyerap yang akan memadamkan reaktor. Ini seperti rem apabila kita sudah tidak memerlukan reaksi itu terjadi. Nah, di sini adalah sistem pendingin, ini adalah power rem test facility, ada fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk menggunakan neutron di sini. Nah,
batu topas yang telah melalui proses iradiasi, kemudian ditimbang 1,5 kilo, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul di kolam sebelahnya, kemudian dimasukkan diiradiasi. Tadi kita mau di mana? Ini si pengguna atau user yang memberikan order, dia mau di mana? Dia mau iradiasi yang tinggikah atau rendahkah netronnya? Tadi saya katakan netron yang di sini itu dalam 1 detik ada 100 triliun. Jadi 10 pangkat 14, 2 kali 10 14 apabila beroperasi pada 30 megawatt dan kita bisa itu saya katakan linear, sehingga kalau beroperasi pada 15 megawatt ya hanya 1 kali 10 pangkat 14, itu sama dengan 100 triliun netron per sentimeter persegi per detik. Nah, seperti itu reaktor itu dioperasikan. Kemudian kita lihat apakah topas ini bersifat radioaktif, karena topas ini diiradiasi tentu akan mengaktifasi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, tadi betapa pentingnya pencucian pada awal, ini tadi warnanya. Kenapa demikian? Harus tidak ada yang menempel. Takutnya ada unsur yang terikut dan unsur tersebut mempunyai umur paruh panjang. Kalau sudah dicuci dan sebagainya, itu ada juga unsur di dalamnya, misalkan terdapat unsur-unsur yang berumur paruh panjang, berarti ada di dalam batu tersebut, bukan di permukaan, tidak lepas begitu ya. Kemudian setelah dicuci, kemudian diiradiasi dalam reaktor yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kemudian didinginkan. Dalam pendinginan ini ya, reaktor itu pola operasinya adalah 4 hari beroperasi, Jumat dia operasi, hari Selasa dia di shutdown. Pada saat di shutdown, maka kapsul-kapsul iradiasi itu dituangkan ke dalam drum di kolam penyimpan bahan bakar bekas di sini ya. Di sini ada simpan di sini, di daerah sini kolam penyimpan bahan bakar bekas selama 2 minggu hingga 3 bulan. Kemudian diangkat dan kemudian diukur. Diukur apabila dia mempunyai satu unsur yang mempunyai radioaktivitas. Akan diluruhkan. Kemudian, bila setelah memenuhi persyaratan yang diizinkan, maka akan di packaging seperti ini. Nah, hasilnya adalah warna yang tadi buram menjadi seperti itu. Sekarang kita mau lihat nilai batas radiasi. Nilai batas radiasi tadi begini juga menjelaskan bahwa kita itu ada berada dalam lautan radiasi sebetulnya, hanya kita nggak sadar saja. Nah, kita lihat, saya memberikan suatu gambar grafik seperti ini sehingga kita bisa membandingkan seperti apa sih radiasi yang boleh diterima, nilai batas radiasi yang boleh diterima. Kita lihat kerja radiasi itu maksimum boleh menerima 20 milisievert per tahun. RSG sendiri menurunkan dari 20 mili yang merupakan batas dari Bapeten menjadi 15. 15 ini dibagi dalam per 3 bulanan. Maksudnya apa? Agar kalau terjadi ada seorang pekerja yang mendapatkan radiasi sudah cukup, jangan sampai nunggu akhir tahun ya, dia akan bisa diistirahatkan dan supaya radiasinya tidak terlalu besar. Iya. Kemudian masyarakat umum, Bapeten ini mengambil dari IAIA juga, IAIA, dan memberikan batas untuk nilai batas radiasi yang diberikan oleh masyarakat adalah 1 milisievert sampai 10 milisievert. Ini dipakai oleh Jepang karena ada suatu misalkan ya kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan ini sampai 10 milisievert bisa. Anda tahu bahwa ketika seorang pasien menerima dosis radiasi itu juga ada batasannya. Kemudian radiasi kosmis. Radiasi kosmis ini ada di angkasa. Ketika kita tadi terbang seperti begini bilang, ada radiasi kosmis yang keluar itu 2,4 milisievert per tahun. Bagaimana dengan topas? Topas itu kalau kita tadi bilang 0,2 mikrosievert per jam per gram, ya itu maka kalau kita konversikan itu ada 1,752 milisievert. Ini ada daerah seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita mengikuti peraturan keselamatan? Apa yang kita lakukan di RSG gas itu harus mengikuti peraturan dan SOP atau standar operation procedure terkait iradiasi topas.
seperti ini. Yang pertama adalah laporan analisis keselamatan RSG gas. Di sini mengatur semua bagaimana reaktor itu harus dioperasikan dengan selamat. Kedua adalah Perkara Bapeten mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Ketiga adalah SOP penanganan pra-iradiasi, kemudian SOP iradiasi, dan SOP penanganan batu topas setelah selesai iradiasi. Bagaimana dengan kepatuhan terhadap regulasi Bapeten? Dalam pengoperasian RSG gas, pihak pemegang izin dalam ini adalah KPRSG selalu mengikuti peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Atom tentang ketentuan keselamatan operasi reaktor non-daya. Non-daya itu adalah reaktor riset. Kemudian dilakukan pelaporan dan rekaman, ya, pelaporan dan rekaman kejadian seluruh kegiatan di RSG gas itu dicatat di dalam logbook setiap 2 jam atau ada hal yang penting. Kemudian laporan itu setelah satu siklus operasi berakhir yang kurang lebih 4 bulan akan dibuat laporannya secara menyeluruh, apa yang diiradiasi, kejadian apa yang terjadi, dan kemudian dilaporkan kepada tim keselamatan. Kita mempunyai tim keselamatan reaktor RSG gas yang independen. Kita akan rapat dan kemudian menilai apa yang terjadi dan mengevaluasinya. Kemudian laporan tersebut dikirim ke Bapeten. Nah, apa yang dapat kami simpulkan dalam bekerja di daerah radiasi dalam teknologi yang tinggi seperti ini, bahwa pemenuhan terhadap peraturan dan prosedur serta disiplin itu adalah hal mutlak dalam bekerja, terutama dalam lingkungan kerja berteknologi tinggi seperti reaktor nuklir. Kemudian, radiasi peningkatan mutu batu permata topas dapat dilakukan di RSG gas dan dikembalikan kepada pelanggan, dalam hal ini kembali lagi ke Inuki, dan Inuki kemudian mengembalikan ke negara yang meminta jasa iradiasi tersebut dengan memenuhi baku mutu dan batas radiasi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Endiah. Bisa di stop share? Stop share? Ya, terima kasih banyak Bu Endiah. Tadi sudah menyampaikan terkait dengan reaktor nuklir. Kita kumpulkan dulu sekalian ya. Kita akan masuk kepada pembicara yang kedua. Ya. Pembicara yang kedua ini adalah seorang operator